Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, dari sini apakah Presiden Joko Widodo menyesal ya? Yaitu ketika tidak diundang oleh PDI Perjuangan pada saat Rakernas hari ini, yaitu yang diadakan pada tanggal 24 Mei. Nah, apakah di sini Presiden Joko Widodo menyesal? Nah, karena apa? Karena di sini yaitu ada berita yang berjudul sungguh mengejutkan sekali, yaitu tak diundang di Rakernas PDIP, Jokowi berkegiatan di Istana Yogyakarta. Wow, di Yogyakarta ya, liburan atau seperti apa? Yang jelas tak diundang di Rakernas PDIP, Jokowi saat ini berada di Yogyakarta. Ya kemungkinan tidak mau ya melihat fakta bahwa Presiden Joko Widodo tidak diundang. Ya, apalagi kalau kita lihat ya, setiap tahun itu Presiden Joko Widodo itu pasti diundang oleh PDI Perjuangan, dan bahkan juga sebagai ya orang nomor 1 di Indonesia sebagai presiden, dan bahkan semua mata tertuju kepada Presiden Joko Widodo. Tetapi kali ini ya kemungkinan baru kali ini ya Presiden Joko Widodo di sini tidak diundang. Di sini memang yaitu bahkan pada tanggal 23 Mei yaitu elit PDIP bacakan puisi Banteng yang terluka saat terima api obor Merapen. Wah, di sini menurut saya nanti pasti ada kejutan ya ketika PDIP di sini Rakernas. Apalagi juga kalau kita lihat hanya PDIP yang menurut saya itu 90% akan berada di oposisi atau berada di luar pemerintahan. Apalagi kalau dilihat dari sini juga membacakan puisi Banteng yang terluka dan sebagainya. Menurut saya di sini PDIP pasti akan berada di oposisi atau berada di luar pemerintahan kalau menurut saya. Nah, di sini Ketua DPP PDIP Komarudin membacakan puisi Banteng yang terluka usai menerima api obor dari Merapen, Jawa Tengah dari Sekjen PDIP Hasto Kristanto. Dalam puisinya, Komarudin menyinggung jangan menjadi seorang pengkhianat. Wah, di sini sudah mulai terang-terangan ya. Hai banteng-banteng yang gagah perkasa, dari Merauke sampai ke Sabang, dari Pulau Rote sampai ke Mangas, jangan jadi pengecut, apalagi pengkhianat, kata Komarudin di Beach City Internasional Stadium Ancol, Jakarta Utara pada 23 Mei. Komarudin mengatakan kabar PDIP harus setia kepada Ketua Umum PDI Megawati Soekarno Putri. Komarudin lantas meminta pada kader untuk menyatukan semangat. Diketahui Rakernas 5 PDIP di sini digelar selama 3 hari, yaitu mulai tanggal 24 Mei hingga tanggal 26 Mei 2024. Rakernas 5 PDIP akan membahas sikap partai dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Nah, berikut puisi dari Komarudin. Wah, ya bahkan membacakan puisi Banteng yang terluka. Nah, artinya di Pilpres 2024 yang lalu fix lah menurut saya memang ya seluruh kader-kader PDIP di situ terluka lah dengan manuver dari Presiden Joko Widodo. Apalagi kalau kita lihat pada waktu lalu misalnya PDIP di situ juga sudah berjuang penuh memenangkan Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Di situ bahkan juga berjuang dengan serius. Tetapi kenyataannya ketika PDIP sudah mendeklarasikan Ganjar Pranowo, pada waktu lalu ada manuver dari Presiden Joko Widodo yang tiba-tiba mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ya, kalau kita lihat pada waktu lalu sungguh di luar dugaan ya. Pada waktu lalu kader-kader PDIP berjuang secara penuh memenangkan Presiden Joko Widodo hingga terpilih 2 periode. Tiba-tiba ada manuver yang cukup mengejutkan dari Presiden Joko Widodo. Ya menurut saya sih wajar saja lah. Ini menurut saya juga pembelajaran politik yang sangat berharga di Pilpres 2024 ini. Dan semoga saja di Pilpres berikutnya tidak terulang lagi. Ya saya berharap demikian. Nah di sini adalah puisi yang dibacakan oleh elit PDIP, Banteng yang terluka. Meskipun anak panah menembus sekujur tubuhku, tetapi jeritan kesakitan ini menyatukan jiwa dan ragaku untuk tetap berjuang. Bagaikan obor, api perjuangan nan tak kunjung padam ini. Hai banteng-banteng yang gagah perkasa, dari Merauke sampai ke Sabang,
dari Pulau Rote sampai ke Mangas. Jangan jadi pengecut, apalagi pengkhianat. Satukan barisan ke bawah komando Megawati Soekarno Putri. Satyam Eva Jayante. Kebenaran pasti akan menang. Di sini ditulis pada 23 Mei 2024. Di sini dibacakan di Kalibata 23 Mei 2024, Komarudin Watu Bonwa. Kita tunggu ya, pasti ya akan rame lah besok. Yaitu di Rakernas PDI Perjuangan yang kelima, pasti banyak kejutan-kejutan yang di sana ya. Nah di sini saya juga penasaran ya, kok tiba-tiba yaitu tak diundang di Rakernas PDIP, Jokowi berkegiatan di Istana Yogyakarta. Ya kemungkinan mengisi liburan ya, tetapi kok selalu berketepatan. Di sini Presiden Joko Widodo tidak menghadiri Rakernas kelima PDI Perjuangan yang digelar di kawasan Ancol, Jakarta Utara pada Jumat 24 Mei. Hal ini buntut tak diundangnya Jokowi ke Rakernas PDIP. PLT Deputi Biro Pers Media Sekretaris Presiden Yusuf Permana mengatakan Jokowi memiliki kegiatan internal di Istana Kepresidenan Yogyakarta. Namun dia tak mengungkapkan agenda internal yang dilakukan Jokowi di Yogyakarta. Presiden kegiatan internal di Istana Jogja, kata Yusuf kepada wartawan pada 24 Mei. Di sini sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi merespon santai soal dirinya tak diundang di Rakernas 5 PDI Perjuangan yang akan digelar pada 24 hingga 26 Mei 2024. Jokowi meminta agar hal tersebut ditanyakan ke PDIP selaku yang mengundang. Nah di sini bahkan juga dijawab telak oleh Puan Maharani. Kemungkinan Puan Maharani meniru gaya Presiden Joko Widodo ya. Yaitu meniru apa? Ketika ditanya wartawan, kenapa tidak mengundang Presiden Joko Widodo? Jawaban dari Ibu Puan menurut saya sangat keren sekali. Tanya kenapa? Tanya langsung yang bersangkutan, kenapa tidak diundang ke dalam Rakernas PDIP? Nah menurut saya sangat keren jawaban seperti itu. Ya nanti kita lihat saja lah seperti apa. Pasti juga akan ada kejutan-kejutan dan saya di situ sangat penasaran sekali arah dari PDI Perjuangan itu seperti apa, arah politik, yaitu setelah Pilpres 2024, setelah manuver-manuver politik yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2024, nanti akan mengarah kemana? Ada pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran. Ya saya berharap sih semoga saja berada di luar pemerintahan, karena di luar pemerintahan menurut saya itu sangat keren sekali. Artinya apa? Artinya bisa mengontrol pemerintahan Pak Prabowo Gibran ya di track yang benar. Menurut saya itu sangat keren sekali, bisa mengingatkan, bisa mengkritik, bisa mewakili masyarakat-masyarakat di Indonesia karena berada di oposisi menurut saya juga cukup baik. Artinya bisa menyerap aspirasi dari masyarakat Indonesia. Apalagi juga Indonesia itu negara demokrasi yang cukup besar ya. Jadi menurut saya oposisi menurut saya juga sangat penting sekali di negara demokrasi. Ya tapi semoga sajalah di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Gibran bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.